yang luar biasa sentimental. Piala Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, yang di rumah juga jangan lupa di-share. Karena kita bakal melihat apakah sang idola mampu memenangkan atas Suns atau malah sebaliknya. Yap, benar sekali. Game yang pertama sudah dimulai. Yang miliki itu bakal berbahaya, tapi Kairi masih mau lebih. Kairi udah level 4, Seliboy dari Cowboy. Langsung tempo top, tembakan Retribution di tangan dari seorang Kairi. Berhasil mengamankan satu buah. Dari Onyx Esports karena levelnya Kairi udah menyentuh ke arah level yang kelima. Walaupun tanpa adanya purple buff ya. Yap, efek domino dari hilangnya satu orange buff. Tapi ada Sirfai. backupan yang diberikan pula oleh Suns di area tersebut. Chaos Assault-nya dikeluarkan. Pai harus mundur dulu. Oke, bakal coba dibantu dan bahkan nampaknya Turtle di reset memilih untuk Ada Lolita dari Leo Putih. dan bukan hanya itu. Membuka posisi Keyboy, nampaknya ini memberikan informasi di mana Udil berada. Dan Udil, dia tidak punya sprint. Posisi kali ini, Keyboy bakal coba di-poking. Leo Murphy, Suns, 3 player berada di arah Turtle. Akan adu retribution dan bahkan didapatkan oleh seorang Suns. Mundur ke arah belakang, Seliboy dan Cowboy mundur ke arah belakang. Bahkan satu flicker. Moon memaksakan Seliboy yang nampaknya dia akan kehilangan sebuah kalau purple-nya dicolong oleh Kairi. Waduh, dan di bawah di area god lane ada satu orang pula yang tumbang. Tapi Pakito, Prof, on point sekali. Dan tadi Iya. adalah pertempuran dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Lebih tepatnya ada 3 pertarungan di 3 lini yang berbeda. Yes, Di area depan ada 1 di Land of Dawn. Yes, jadi benar-benar ditahan. Ditahan aja. Tapi concernnya Prof, kalau menurut gue. Dan ada pengorbanannya Iya, tetap. pengorbanannya adalah lo harus bakal kehilangan banyak poin. Tapi lihat Foot di sana kamu yang belikan bahkan di sini tidak ada Hemilan Jab-nya. Berusaha untuk menghindari satu buah nama 16 Keyboy. Taruh rest-nya ke on point. Malah membuka crossbow ulting yang nampaknya ini akan menjadi pertukaran di arah top dan juga bottom lane. Pertukaran 2 untuk 1 masih adil karena mereka bertukar dengan Seliboy. Iya, balik lagi. 911 call Kairi here. Gila, lihat dengan satu buah panggilan Kairi berhasil mendapatkan satu buah point kill. Dan bahkan di sisi sebaliknya Purple Buff bakal dirusuhin. Dan bakal dipaksa untuk menggunakan satu buah Retribution. Kairi kali ini akan mendapatkan turtle tanpa Retribution karena dia akan membantu kawanannya. Purple Buff, Invasion dan bahkan berhasil di cover dengan baik Pai dan Leo Murphy. Retribution digunakan, pertukaran yang sebenarnya menurutku masih oke banget. Karena mereka cuma kehilangan turtle. It's okay as long Seliboy dapetin purple buff ya. Plus rotasinya loh. Masih Cewek oke. coba lihat. Cewek tadi udah sampai ke area mid. Of nature. Enggak sih. Karena kalau enggak kita tahu itu multiple critical-nya yang dimiliki sama Windtalker dan juga Berserker Fury. Ini bisa berlipat ganda critical chance-nya. Dan itu mempermudah Link untuk melakukan last hit basic attack kepada sosok Nino yang setengah darah kebetulan. Walaupun Steel Egg Plate sudah di tangan Nino ya. Iya. Walaupun, tapi ingat ini mereka punya magical damage bond. Mereka juga punya Kairi. Jadi Nino benar-benar agak sedikit struggle. Dan Mending respect aja. Mending di respect aja. Tapi problemnya di sini, Nino harusnya agak sedikit dilema. Apakah gue bikin defensif untuk magical atau physical? Menurut gue physical terlebih dahulu. Karena dive in untuk seorang Kairi ini lebih cepat. Dan bahkan lihat, Kairi masuk, level top lane telah dikeluarkan. Dan Nino akan menjadi pilihan utama baru kita sebutkan. Nino ditumbangkan, god lanernya pincang. Mereka kehilangan turret, platingan. Dan bahkan kalau inner turret mereka pun juga hilang. Ini akan menjadi beban yang berat untuk Nino. Karena mereka tidak punya lagi laning yang aman untuk farming. Lihat, atas pecah, bawah pecah. Dan sekarang Purple Buff langsung dirusin kayak begitu aja pun. Memaksakan agar Seliboy menggunakan ke arah satu retributionnya karena di bagian central midnya pun. Udah langsung dihancurkan sedikit lagi FPT tapi udah harus mengeluarkan pula ke arah satu real manipulation dikeluarkan lagi pula 19 yang gak kena karena siapapun pula. Ya wes mereka berhasil. Saja menurutku agak sedikit berat untuk teman-teman dari Altrigo. Ini yang tapi bisa berbahaya. split push. Ini yang berbahaya. Mereka harus mengamankan Purple Buff. Tapi sayang sekali Seliboy akan pincang nampaknya untuk kali ini. Tapi survive dengan satu objektif game yang didapatkan. Belum bisa menimbulkan efek yang luar biasa. Tapi ternyata ini malah menimbulkan satu buah snowballing untuk Onyx. Karena mereka tidak punya satu orang yang bisa menjaga pergerakan dari seorang cewek di belakang dengan Thunderclap atas Pai. Pai sangat penting untuk komposisi tim fight Profesor. Iya, bisa zoning ya. Pai ini sangat penting Pak Bulung. Pertanyaan gue adalah ini siapa yang ngebuka cakranya Kairi? Agresif banget loh hari ini. Karena super agresif yang dia mainkan. Dia cuma nggak cukup dengan satu orang, nggak cukup dengan satu purple. kalau kata Profesor, Gas lagi. kalau kata Profesor, it's Sonic time. It's Sonic time. Yes. Karena itu kan yang di sana kan, gimana bro? Ini begini, Iya, gayanya iya, tadi iya. Marky dan juga Valoisky sebagai salah satu mantan rekan dari Kairi juga. Sama Bahkan gelar ya. Untuk saat ini ya bersama dengan gelar juga. Untuk saat ini bahkan 4 poin kill dari Kairi. Ini menjadi sebuah tabungan yang manis banget bagi Kairi. Dia benar-benar reset Lordnya Yes. atau mengamankan balik Lordnya. Atau
dengan adanya shutdown yang didapatkan terhadap tim Onyx. Kita bakal lihat. Tapi menurut gue pribadi, dengan gameplay dan draft yang dimiliki Alter Ego, mereka lepasin aja untuk Lord yang sekarang. Ya, Lunox. Buat yang pertama, ya untuk di kontes sangat gak worth it, Prof. Ya, Ketika dan dia dapetin Lord sekalipun dengan kehilangan 3 poin itu sangat-sangat gak worth it. Bahkan lihat, kena dong. Renan Apathy, oh my god, Retribution. Tetap diamankan Kairi dan bahkan mereka harus kehilangan 1 buah Leo Murphy. Yang nampaknya dengan Lord kali ini untungnya mungkin masih bisa sama dengan Resurrection dari Leo Murphy yang kembali hidup ke Lane of Down. Ya, Karena dia masih aman. butuh beberapa detik lagi dan Leo Murphy juga sebentar lagi. Lordnya juga kan masih berjalan pelan-pelan dan Iya. ini balik lagi dengan hadirnya Lunox serta Bitrix satu tim, otomatis nggak nyampe sih harusnya 10 detik untuk ngamanin Lord sama Leo Murphy. Oh yes, dan gua lihat Papulung, lihat di depan sana Papulung. Udah ada yang menghilang bagaikan sang kekasih yang tiba-tiba melepaskan semuanya. Tapi lihat di arah bottom lane, masih bisa dihindari oleh Nino dan juga Leo Murphy. Cover yang sangat baik dan bahkan Spy melakukan tugasnya dengan baik untuk melakukan sebuah pengawalan di mid lane turret. Waduh, mendadak mereka ternyata dari Alter Ego belum mau menyerah. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung arah Patrick dan Patrick. Satu damage utama yang dimiliki oleh pemain dari Onyx pun langsung hancur ditukar dengan... Oke, Tyrant Revenge perlahan mulai lompat ke depan, ada bouncing ball menghalangi Sally Boy, gak bisa maju, hanya ada shock trap. Masalahnya nih dia punya Renner Apathy sekarang. Oke, dan posisi sekarang ini mungkin agak sedikit worth untuk di fight. Kenapa? Kairi, dia nggak punya purple buff. Informasi harusnya didapatkan oleh Sirpai. Lihat, dia bakal coba dipasang tapi ternyata Retribution di sound point. Mencoba diselamatkan, Pai menuju ke arah belakang. Langsung ada Keyboy. Dan ternyata Tyroresan kali ini mencoba untuk menghindari satu buah dominant flash. Tapi lihat Kairi menunggu di atas tembok, menunggu Udil untuk free. Dan nampaknya Keyboy pun tidak bisa ditumbangkan. That's why Kairi nggak harus turun. Ya, ini That's Kom why Lulu ditahan. jangan kenceng-kenceng banget untuk naiknya. Sama apalagi tadi kan kalau bisa dibilang, kalau tadi ada teamfight mungkin War sekarang ini tidak akan muncul. Karena banyak soft kill atau banyaknya tumbang, entah Onyx yang akan dibalikan kanan atau bahkan Alter Ego yang di one strike pun. So, tapi melihat posisi di arah bottom lane. Nino. Wah, Nino, almost is never enough. Ingat. Satu tembakan Renner Apathy. Ingat Renner Apathy, kenapa namanya Renner Apathy? Karena dia nggak punya empathy. Karena dia nggak punya rasa, kasih. Darna bisa menumbangkan siapapun yang ada di depan Profesor. Itu Nggak ada belas kasih. heptasisnya sih yang bikin masalah utama. Dan Keyboy masih menahan dari Tyrant Revenge-nya untuk nanti dia engage ke arah belakang. Oke, udah ompong kali ini. 12.000 gold difference. Membuat Makin Onyx jauh lagi. Makin jauh lagi. Oh, Divine Glaive udah terjawab ternyata. Dibuat sekarang, udah lengkap banget itemnya dengan Winter Truncheon juga. Dan untuk boots-nya ini loh yang bakal nge-clean di area yang berlawanan. Di mirror dari landing Jauhnya Onyx Esports dia silakan. Oke, bakal coba didorong terlebih dahulu dari bottom lane distraction again dari Boots. Kita lihat juga dia punya Malefic loh. Malefic katanya ini ya, benar-benar seuntung itu ya dari seorang Boots. Kan kalau Lunox, Patrick, udah. Nah, kalau Lunox oke lah, mungkin kalau udah benar-benar jadi item. Dua itu aja. Tapi dua itu Lunox, Patrick, Lunox kalau kerja sama udah. Kan balik ke pabrik soalnya. 5% maksimum HP, ya itu bakal jadi damage. Jadi semakin tebal. Darah Lord semakin tebal, darah musuhmu ya kan. Lunox semakin kena, karena berbahaya lagi. Kayak sosoknya makin berbahaya. Betul, makin gede lagi untuk point damage-nya. Mau gak mau untuk Sally Boy. Puasa, purple buff cukup lama. Itu dia Papulung dari awal sudah gue kasih tahu. Kalau misalnya mereka udah kehilangan satu purple buff, itu bakal menghilangkan tempo dari Alter Ego dari Survive. Memasakkan belakang Survive, bisa diberada dari seorang. Cewek ternyata di sini langsung dipasang lewat depan. Survive, luas dari Blazer, dari Boy Shot. Juara paruh musim di MPL season yang ke-10. Yap. Dan sekarang Lane of Dawn akan menjadi saksinya. Lane of Dawn akan menjadi tempat untuk melihat siapa nantinya yang akan menjadi juara paruh musim. Dan inilah dia, kembali lagi dengan dua jungler kita yang start dari orange buff. Karena Kairi kayaknya nggak mau ketinggalan nanti ketika menit yang kedua di area purple buffnya dan area turtle setup. Ya, oke, dia mau double jungling. Gimana memberikan informasi dari Leo Murphy di sana dan bahkan Sans. Tetap menggunakan Lilia. Bot lane tetap dipercayakan pada seorang cewek untuk posisi dari Nathan. Walaupun dari seorang Nathan itu menjadi salah satu hero dari seorang Sans. Setelah dapatkan, bakal coba di pick up kali ini junglernya. Harusnya didapatkan sih oleh seorang Sally Boy ya. Ini tadi apa yang udah mereka lakukan di awal-awal seperti biasa Sans akan jauh lebih agresif dengan penggunaan mid lane dari Layla. Sangat-sangat baik sekali Laylanya. Lilia kenapa Layla pula? Lilia kembali. Sama-sama yang kedua soalnya. Iya, sama-sama yang kedua. Rambutnya itu ketoprak. Hah? Pedes. Sama lagi. Udil bentar lagi tiga. Ini rotasinya mungkin akan kita lihat tapi execute first Israel. Di bottom lane bahkan tidak menggunakan sebuah execute. Tandanya Keyboy masih bisa rotasi ke god lane. Pick up di arah bottom lane. Sampai execute ini membuat seorang Nino harusnya jantung berdebar-debar. Ini mau gimana lagi? Kita kan mereka segera ditinggikan. Kenapa kartu kali ini ceweknya berjuang seorang diri. Ada sebuah jangka yang langsung dilakukan. Tapi Sally Boy masih berhasil kabur sebagai belakang. Dengan Pakito yang dia gunakan selamat sejauh ini. Tapi lihat Leo Murphy sang pemain Natalia. Dia punya insting lebih. Punya insting menjaga pergerakan dari seorang Sally Boy untuk itu. Dia insting Natalia Prof tadi. Dia gunakan insting Natalianya dia. Dan seperti biasa, lingkaran Natalia selalu dijauhkan. Karena Keyboy benar-benar gak mau kedeteksi. Sans gak masalah mungkin kelihatan. Tapi tidak dengan Keyboy. Karena Keyboy selalu bermain dua lini. Ingat di XP lane bisa terancam juga. Kak Pai ini harus lebih berhati-hati karena barusan first blood-nya itu menuju kepada dia. Dan bahkan kalau menurut gua tadi harusnya itu dimenangkan oleh Keyboy
di arah top lane yang mendapatkan Nino terlebih dahulu. Tapi Sally Boy langsung respon dengan cepat, dia mau ada pertukaran. Dan sebenarnya Onyx Esports yang rugi. Menurut gue pribadi, karena dia kehilangan satu buah Goblin. Dan bahkan Sun ini berubah menjadi sebuah keuntungan tim Onyx Esports. Kenapa? Karena tidak ada Ammo Pendant, tidak bisa timpai tambahan. Udah tidak ada lagi yang bisa menuju ke arah belakang. Dan bahkan Sally Boy masuk sekali, kena silent. Itu akan merubah gameplay Alter Ego dan bahkan kena turtle. Dan bahkan tadi ada yang sadar nggak? Itu Magic Shockwave-nya dipakai dulu, baru dia reset loh. Magic Switch-nya. Dia stack-nya 5 dan baru tuh itu yang Murphy benar-benar gak bisa jalan. Karena kan kita tahu, itu block effect-nya menjengkelkan. Wah, mereka mendapatkan informasi dari mana? Bahwa ada Sally Boy di area tersebut dan mereka komit begitu baiknya. Itu bisa langsung mendapatkan Sally Boy, namun di area tengah saja seorang diri berhasil bisa langsung mempertahankan dirinya. Malah kali ini ada 2 orang yang langsung aja bisa mendapatkan tekanan yang diberikan oleh pemain dari Onyx Esports. Oh, lihat tadi Suns versus idolanya, dia tidak mau kalah dan bahkan survive. Dia masuk main, maka coba digaruk oleh seorang Boots dan bahkan Kairi masih memiliki retribution yang nampaknya udah pasti bisa diamankan tanpa repot. Sally Boy sedikit terlambat, tapi Sally Boy masuk terlalu dalam kalau menurut gue. Ini bukan hal yang baik. Sally Boy kalau terlalu dalam dia bakal bisa di-pick off. Untungnya selalu ada Leo Murphy dan CCTV by Keyboy selalu bergerak memantau pergerakan dimanapun Sally Boy berada. Keyboy, hampir banget dia lewat ke arah area dari Alter Ego Esports pas bermain di ambush. Karena Sally Boy kayaknya untuk sekarang, walaupun dia menggunakan crispy, dia mencoba untuk melakukan serangan agresif karya jungle. Oke, tapi di sana ada Sans yang berhasil di pick up. Tidak cepat menggunakan satu bola Black Juice. Bahkan Sally Boy dan Michael Boy mundur ke arah belakang. Kairi memilih untuk mundur. Kalau dia paksakan, tidak dapat membuat Papul akan menjadi satu buah kecelakaan tunggal. Waduh, kencang banget juga tadi dari penggunaan kabel yang dia punya. Ini baru Fanny, bukan Fanny wireless ya, Pak ya? Dia kan ada Fanny kabel kalau kita ngereng Pak, ada Fanny wireless kan. Bapak nggak tahu Fanny saya. Tidak pakai kabel, terot. Biasa Pak, building. Dia benar-benar objektif. Tapi buat sekarang, karena kita tahu Fanny adalah hero yang cukup instan melakukan takedown kepada hero-hero yang squishy, hero-hero yang begitu tipis, dan bahkan Keyboy ini tidak menutup kemungkinan dengan heptasisnya akan bermain lebih agresif ke arah gold lane. Karena buat sekarang lihat Sansnya mencoba untuk mencari informasi di mana keadaan dari Leo. Tapi Sans harus menginformasikan Kairi di mana keberadaan para kawan-kawan Alter Ego. Harus responsif karena berbahaya banget. Karena Keyboy kalau salah jalan ini akan menjadi sebuah makanan dan Udil akan coba didapatkan masih mundur ke arah belakang tapi ternyata dari seorang Kairi Kasut karena yang salah. Menuju Sally Boy bukan ke arah seorang Udil. Profesor lagi ke Papul. Yap, Keyboy masih selamat. Sans melakukan rotasi Lilianya sejauh ini sangat merepotkan walaupun mendapatkan 1 poin deh, tapi setidaknya untuk area mid lane sejauh ini yang sangat aman walaupun tadi terlihat dengan ada 1 orang 2 orang yang melakukan push. Tetap Lilia bisa memanfaatkan itu kepada Leo Murphy. Berapa 2 jam yang begitu berarti lagi tersisa. Tidak bakal kuat namun untuk Kairi namun masih kabur di atas Nino dengan Blazing Duet yang dapat dari Iman menurut ke belakang tapi malah bertemu dengan Fanny tepat dari Kairi. Lepas dari kandang macan, masuk kandang dinosaurus. Masalahnya Nino, dia nggak kelihatan vision dari seorang Kairi dan bahkan Kairi itu namanya rezeki anak soleh. Betul. Dia punya shotgun dapat langsung slot. Dan yang paling penting adalah karena dia mendapatkan 2 poin kill, nambah 2% lagi dong spell fam gratisnya. Spell fam gratis dan dia dapatin gold laner Profesor. Dapatin gold laner bahayanya. Karena tadi kita bilang Nino bisa menjadi detektor bagi sosok Leo Murphy. Leo Murphy-nya bisa dibilang ini bakal jadi apa ya? Bakal jadi bumbu juga untuk Keyboy. Jadi yaudah nggak usah pusing mikirin Keyboy. Keyboy-nya bakal kedeteksi kok. Nah, tapi Kairi kan tiba-tiba datang pakai kabel nih. Ini yang susah nih untuk nangkapnya gimana? Gue tahu perasaan gimana tadi dari Nino itu. Itu tau rasanya apa? Lu udah PDKT, kan deket selama setahun, tapi tiba-tiba dia pergi sama yang lain. Jadiannya sama yang lain. Itu rasanya bro, sakit. Ya, curhat. Nah, kayak itu ceritanya. Balik lagi siang-siang enemy missing. Gue kira di posting ternyata di ghosting. Coba di posting kalau yang lain itu di DM-in. Mana itu? Oh, reset. Oke, reset. Kayaknya mungkin meminimalisasi juga bagaimana informasi dari Keyboy karena Keyboy udah ngeliat Udil, Leo Murphy dan Sally Boy berada di titik yang sama. Oke, tapi lihat Leo Murphy. Habis tumbangkan tapi jarak sana Kairi tadi detection pun. Fokus sekali pada mereka langsung buah Blazing Duet. Mencoba menembak tembakan sangat baik. Satu mendapatkan 1 poin tambahan. Ini tidak boleh ditumbangkan karena ada kali Udil. Julia the Prodigy. Kali ini berhasil mengambil sosok yang penting Keyboy bahkan Kairi berhasil membalikan posisi dari Pai. Lihat, yang harusnya digunakan oleh Madrigo tapi karena adanya Pai ditumbangkan Kairi. Mereka kehilangan 1 buah mid lane. Tapi at least team fight yang dibalaskan oleh Alter Ego tadi membuat Nino berhasil mendapatkan turret. Platingnya, resetnya bagus banget dari kedua belah tim dan Alter Ego Esports yang tadinya udah untung kayak yang tadi Ranger Mas bilang karena Pai-nya down. Kalau Pai-nya down itu lebih cuan lagi. Oke, tapi Nino poin pentingnya di sini dia bisa dibilang walaupun udah ditumbangkan 1 kali, dia tetap dapetin trade yang adil. Dia dapetin assist-nya, dia dapetin 2 farming pattern-nya juga di area mid, di area top lane. Cewek di sini bisa dibilang Iza benar diunggulkan karena dia benar-benar harus di lini belakang dan dia harus benar-benar manfaatin range-nya. Oke, retribution Sally Boy dan Michael Boy lebih percaya diri karena Kairi masuk tanpa adanya Purple Buff. Itu sebuah mistake kalau Kairi harus lanjutin retribution dan bahkan dia kehilangan Purple Buff karena concern-nya dia pasti pakai retribution di turtle. Jadi dia tidak bisa team fight di arah Purple Buff. Dan Kairi Purple Buff udah semuanya blunder. Kairi unik banget di sini. Dia bikin ke arah Fury Hammer-nya aja. Udah, abis itu dia bikin ke arah Dreadnought Armor dan dia bikin ke arah Malefic Cross. Oh, dia penet. Jadi penet full banget sih langsung. Dan untuk ceweknya itu sendiri karena cewek udah win of nature di sini udah cukup dijawab dan dia mau kalah Scarlet Phantom. Oke, Kairi digocek sama Survive nampaknya kali ini. Dengan permainan sedikit gocekan mau tapi lihat Udil bisa menjadi salah satu detektor juga Profesor. Yap. Ini dari kelas sekarang juga udah punya WON walaupun itu tidak berpengaruh nantinya apabila dia berhadapan pula dengan cewek yang menggunakan nathannya. Tapi setidaknya itu pun bisa melindungi dirinya dari pergerakan Kairi yang mungkin nanti akan masuk ke tubuhnya namun Pai terjebak sendirian mencoba untuk menggocek Keyboy memberikan efek silent yang belum lagi cewek udah hadir tapi Pai terlalu tebal terlalu tinggi regenerasi yang dimiliki malah di mana mereka mendapatkan sebuah kali berani sedikit lagi Udilnya berhasil kabur dan tidak ada satu pemain dari Alter Ego yang tumbang. Oke, Nino mencoba telepon tapi lihat terima kasih Kairi melawan 2 medan Udil itu bakal capsam dan pasang poin kill yang cukup mahal terhadap seorang Udil. Di sisi sebaliknya Sally Boy dan Michael Boy mau coba pikir diri memukul mundur seorang bukan hanya itu. Distraction di arah mid lane itu menjadi sebuah poin mahal untuk Nino. Dapetin inner turret. Nino di sini pelan-pelan rajin menabung pangkal kaya. Hei, tapi Purple Buff gagal dimiliki oleh Kairi kemarin. Di saat bertemu dengan Boss Legend, Alter Ego pun memainkan pola yang sama di mana mereka menggunakan Ruby dan lawannya adalah Panduan. Iya, ini kedua hari nangkep, cukup nangkep. Iya, kita tahu bagaimana cara Ruby untuk menjadi stopper. Dan tadi sempat di-ban soalnya. Yap, daripada di-ban amanin aja di fase yang ketiga. Dan masalahnya lihat, itu spesial Nino mahal banget yang inner turret, bro. Sampai dapetin 2. Tadi udah rotasi ke arah bottom sih. Dan yang paling penting adalah ceweknya makin under lagi walaupun udah punya Scarlet Phantom, tapi ingat Nino, di sini udah bisa jump in dengan Blazing Duet dan ini akan menjadi sebuah malapetaka kalau cewek dan Sansnya kena chain dari Udil. Jadi kombonya tadi begitu soalnya. Jadi kalau kata pantun orang bahasa Inggris, no win of nature no life, ya kan untuk cewek. Karena tidak in, Nathan, wah kelar Profesor. Iya, apalagi kita tahu Blazing Duet kan itu benar-benar areanya luas banget. Dan ini kita tahu, cewek kan nggak ada. Cuma bermodalkan Inspire
sebuah malapetaka juga kalau tidak dimaksimalkan dengan win of nature. Dan bahkan harusnya dari Legends udah merubah romantiknya sob. Kenapa? Mereka taruh satu Kyrie di depan, tapi cewek bisa dalam Keyboy. Oke, lihat Nino-nya kena silent ketika masuk. Nino? Ya Allah, Nino ke sana. Win of nature. Tapi ternyata tidak ada pertukaran, hampir saja. Masih mau coba dilebihkan kali ini. Permainan dari tim Altrigo. Dan bahkan Nino beli terbalon. Lihat Nino-nya, dia hilangkan dirinya di sisi jungle sebelah kiri. Dan Udil membuat Jellyboy memastikan gerakan performa dari Kyrie kembali. Membuat permainan tim Altrigo, mereka ada sedikit distraction. Satu buah turret, ditukar di apartemen di arah top lane. Tandanya, Keyboy-nya sih. Dia udah mulai nyusul. Keyboy-nya gara-gara Keyboy-nya tahu, oke, Pai-nya di tengah. Abis itu Jellyboy-nya baru jalan ke area bawah. Sehingga hal tersebut memperbebas dari sosok cewek untuk mengamankan ke area objektif. Karena di bottom lane-nya gak ada yang menghadang. Memperluas pergerakan dari seorang cewek. Ini membuat tim Altrigo bisa akan kesandung dengan apa yang dilakukan. Ya, karena cewek ini di late game, makin sakit dan ingat. Nathan, Lemon pernah berkata penetration-nya itu dulu tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung, Udil? Oke, Rafael. Ini dia pergerakan, tapi dengan adanya lagi satu winter udah dikeluarkan Kyrie. Gak banyak lagi energi harus bagi dia tersebut. Coba lihat Pai memberikan gangguan. Oke, Leo Murphy tahu cewek menjadi target utama. Love-nya sudah di-enhance, Raiden bisa di-sound point. Dari CM Altrigo Esports, memasang di belakang. Cewek seorang diri, tak ada yang mengcover sama sekali. Dan bahkan ini bisa menjadi satu poin yang mahal untuk tim Altrigo. Lihat Bus sekarang belakang, tiba-tiba berganti di dalam, jadi utama dan ternyata itu ada deflection. Bus mencoba untuk kabur dari jeratan sama Altrigo dan Dino blessing to win. Gak berhasil tapi lihat Keyboy. Happy birthday Dino di arah belakang, Pak Bulu. Kalau tadi adalah Kyrie yang menjadi satu sosok yang begitu mengejutkan. Ulang tahun juga belum, tapi udah dikejutin sekarang. Tapi untuk kali ini ada Keyboy yang memang memberikan sebuah efek kalau pemain dari Altrigo Esports tidak ada yang boleh untuk pulang. Keeping yang dilakukan, sergapan yang dilakukan oleh Bus sendirian yang terlihat. Tapi ternyata ada satu flanking lagi yang dilakukan oleh pemain lainnya, yaitu Keyboy. Ya, barter. Apa tapi Udil masuk di depan sana. Leo Murphy dan bahkan execute Israel. Kyrie coming up. Sekarang Udil. Satu lagi depan. Udil counter fight. Oh my god. Leo Murphy berhasil membuat Udil bertahan di hidup. Konsil save the day. Oh my god, itu benar-benar pas banget momentumnya. Dan kita tahu Udil harus mengeluarkan sprintnya. It's okay, yang penting sepadan dan dia masih hidup. Bahkan ini benar-benar nge-buying time. Semuanya nge-buying time, termasuk Sirpai yang sekarang sangat kuat di lini depan. Oke, mereka kehilangan Keyboy. Keyboy menjadi salah satu orang yang bisa melakukan backstep atau penusukan ke arah belakang karena cuma itu yang bisa dilakukan oleh seorang Nino. Ya, ketika Nino muncul dengan Nino ke arah belakang, dia nggak punya soft skill tambahan. Tapi ingat, kalau Keyboy tidak punya smoke-nya, dia bakal bisa ditumbangi. Lihat gameplay kali ini, bisa dibilang Kyrie dengan Fanny-nya masih kurang objektif ke arah belakang. Ini juga sejauh ini yang gue lihat adalah Nino untuk sekarang objektifnya ataupun job desk-nya itu hanya untuk menghancurkan WW yang dimiliki oleh cewek. Setelah itu barulah hero yang berbeda, hero yang lain memang masuk lagi entah itu Pakito ataupun dari magical damage yang dimiliki oleh pemain dari Altrigo untuk bisa menghilangkan setidaknya. Untuk kali ini ada gerakan yang memang dilakukan pula tapi Pai bagian belakang ada drop yang dikeluarkan pula pun harus mundur sedikit tapi Kyrie gak punya energi tapi Kyrie mulai maju ke depan udah ada lagi yang berhasil tapi cewek masih bertahan sejauh ini. Sedikit lagi yang berdiri tapi Jellyboy berhasil langsung memasukkan tumbukannya tepat ke dalam perut dari cewek. Tapi lihat di sana Sansi cuma oleh Pai, lihat dua fight yang terpisah lagi. Ini gue gak tau kenapa Oni dan juga Altrigo. Oh Pai, kalau seperti pantai dia terlalu sakit. Lihat terlalu sulit di pick up, terlalu tebal. Kita lihat sini Sirpai sebagai badan dari Altrigo di atas langit. Masih ada Sirpai, masih ada Kak Pai dengan regen HP yang makin lebih menggarap. Sekarang bahkan lihat 380 karena dia udah punya Oracle juga. Jadi makin lebih late game, makin lebih tebal untuk DPS yang bisa menumbangkan hanya cewek tapi cewek juga tidak bisa bertahan lama karena dia adalah single marksman yang begitu twitchy. Kenapa dia masuk ke dalam tadi? Kayaknya kenapa dia masuk ke dalam? Oke, kita anggap berarti Jellyboy mengcover pergerakan dari Nino Sakurato mau tapi dia mungkin lebih pede sekarang karena tidak ada seorang Keyboy ke arah belakang. Tapi Kyrie di depan sana sudah standby untuk mencoba masuk ke arah belakang. Bus dipaksa habis, benar-benar dikeluarin, dihabisin semua darah bikin Bus dan bahkan Pai sampai coba membantu Bus tidak boleh tumbang. Bus tidak boleh tumbang karena ketika Bus tumbang, Luang sudah bisa dipastikan Altrigo dan ketika Altrigo mengamankan Luang ini bisa menjadi sebuah push yang berharga dan mahal karena mereka akan mendapatkan minimal satu buah turret. Ini Peter dan bisa ditabrak juga. Bukan hanya satu buah turret, mereka bisa ditabrak plus Onyx apabila dikalahkan di game ini. Ingat, OTW puncaknya mereka bisa-bisa terganggu total dan ini adalah highlight ataupun replay dari apa yang menjadi barusan. Kenapa cewek harus masuk? Sebenarnya dia udah gak punya lagi skill escape. Ya, Inspire-nya juga udah digunakan dan balik lagi itu terlalu banyak ya resource yang memang bisa menangkap ke arah cewek. Dan sekarang cewek punya corruption fight jadi slow effect-nya akan bertambah. Apakah kita tahu bahwa high ground dari sosok Nathan ini begitu kuat dan emang sengaja mau mengincar ke arah late game karena untuk dari segi itemnya lihat cewek lengkap banget dengan attack speed yang dia miliki. Tapi dia harus di belakang banget sih, dia harus di belakang banget sih dan bisa gue bilang Keyboy tidak boleh kebuka sama sekali posisinya karena dia bisa di-pick oleh siapapun dan bahkan itu dia yang gue bilang Jellyboy menunggu dalam rumput surprise attack. Happy birthday kembali Keyboy yang kali ini dikagetkan dan dikejutkan. Jellyboy dan Keyboy kuat lagi duit, saya terlalu dalam ketika dia tumpang dan bahkan lonnya kali ini berhasil mengoposkan tim Altrigo. Lihat, dua turret atas oleh Kyrie tercatat. Tugas sampai kita berdua. Oh my god, ini bencana tidak ada kisah amannya. Impian dia ke puncak akan digagalkan Pak Bulu. Blazing duet masuk dan selesai sudah. Odi Keyboard bisa bahkan kedudukannya satu sama. Altrigo memupuskan sedikit. Tata utaranya. Auret, go to the land of dawn bersama dengan Kalu Mama. Kabe, let's go. Tadi ya. Waduh, suara di belakang kita teriakan-teriakannya sudah terdengar pula dari masing-masing super fans. Di mana sampai malam ini mereka pun tetap ada, mereka tetap memberikan supportnya, mereka tetap memberikan dukungan. Dan lagi-lagi Pak Bulung, start dari Orange Buff. Orange lagi Pak, ini dia yang sudah diaman. Karena gak aman. Kalau startnya dari Purple Buff dan energinya udah gak sepadan sama yang dikeluarkan di awal-awal kayak gini, mau tidak mau, Jellyboy harus reset dulu nih. Entah pulang ke base, entah dia nanti cari farming placement yang lebih aman, sans. Main juga dengan agresif. Oke. Tapi Pak Bulung, dari Keyboy masih coba peruntungan ya kan? Yap, rezeki gak ada yang tahu. Rezeki gak ada yang tahu. Waduh, tapi Udil depan sana. Ini tidak boleh ditumbangkan dari seorang Udil. Kenapa? Karena Udil yang akan menjaga teritori atas seorang Balmond. Balmond bisa dibahas sama Udil. Ya, apalagi penetration point-nya ya dari sosok seorang Lunox ini kan terlalu tinggi. Ya karena balik lagi Jellyboy dengan Fanny harus dijaga. Jangan lupakan itu profesor. Dan Udil yang bisa menjaga
Leo Murphy, the Wild Dragon mulai dari sound point. Itu sangat bisa membuat dia terlihat. Tapi ternyata dari Leo Murphy kali ini lebih menjaga untuk men-secure arah go lane-nya. The Wild Dragon dilakukan bukan tanpa alasan. Untuk masih tahu dari Sornino, mundur no. Gua jagain, lo farming lagi dan mencari informasi lebih lanjut. Karena tadi tiba-tiba kita melihat ada Keyboy, Tiga, dan Sans datang. Setelah kali ini melakukan retribution terhadap satu gold buff yang sangat diperlukan bagi area-area jungle di awal game kayak gini. Itu jantung berdebar-debar, rasanya tak menentu Bang. Kayak lirik. Iya, jantung berdebar-debar. Deg-degan takut kena tendang bro. Ya kayak lirik lagu ya. Yes. Kalian dengar nggak sih teriakan di belakang kita? Dengar. Kena nih tadi. Punten. Punten. Misi GrabFood gitu ya, punten GrabFood. Benar. Kita sering gitu kan. Lanjut lagi belum. Ini dari yang sendiri teman-teman juga udah terlihat. Dan ini untuk over speed sangat dibutuhkan pula yang harus Franco ya, Prof. Tapi balik lagi untuk Sally Boy dia akan memilih untuk physical penetration. Jadi walaupun menggunakan Emblem Fighter tapi dia akan tetap mengoptimalkan cara damage Bapak. Yes, tapi lihat. Flicker ke belakang dan lihat tergigit Leo Murphy. Satu tekan Leo Murphy. Masih terkeluarkan satu buah. Dua sudah di belakang menjadi babak selanjutnya. Bukan hanya itu aja ketika udah tidak ada. Kali ini bakal bebas. Siapa yang mau nge-push Kairi sekarang ketika Tato ingin muncul Profesor. Wah. Bebas Kairinya. Ditambah dengan ini pressure-nya nggak berhenti. Hampir aja Dragon Ball Z terbuka. Dan itulah efek bawah yang dilakukan apabila tidak ada in and out yang sangat cepat di saat berhadapan dengan Warwan. Kairi harus belajar bahasa Indonesia itu ada yang namanya nafsu membunuhmu. Dan jangan lupakan itu Profesor. Itu rasa-rasa ingin lebih. Rasa-rasa ingin lebih. Greedy. Padahal kalau bisa kita bilang itu Kairi nggak bisa take down ketika nggak ada Udil. Karena Nino belum cukup damage-nya. Ya, tapi ternyata ketika udah terlalu overcommit, itu tiba-tiba ada retribution, ada retribution juga dan ternyata crossbow of tangan nyala. Nyala terus itu Pak. Damage itu double. Bahaya. Masalahnya in and out yang nggak cepat. Kelar ketemu Warwan. Oke, berarti outnya nih. Karena Balmond kan tinggal one way. Iya, one way. Jadi keluarnya terus pas. Jangan sampai terlambat Pak. Benar. Karena buat sekarang Kairi cuma punya satu efek dash. Dan sisanya adalah Cyclone Swift sama retribution-nya kalau dia pakai yang biru. Ya, retribution. Iya, benar banget. Tapi tadi dipakai retribution Bro. Ya oke. Ini menurutku karena Kairi tadi ngambil ke arah talent cooldown retribution, harusnya aman. 29 detik aja cukupnya. Ini cooldown-nya dia. Tapi lihat dari segi itemnya gua bisa bilang, oh di sini Leo Murphy terus Leo Murphy apakah dia all in? Leo Murphy dari final dia akan bersalah tempatkan. Di sini kembali pada Boy. Satu tapi ternyata dia berhasil mendapatkan siapapun. Udil malah kembali ke darkeningnya juga waste. Dan bahkan sama sekali tidak ada korban jiwa dari Onyx Sport. Dan gak tahu kenapa ya, ini aku suka banget ngeliat fight-nya. 5-5-nya hadir. 5-5 di situ dari perang animasi banget ya. Itu, wah emang sih kalau yang namanya Onyx ketemu Alter Ego ini sentimental banget. Mantan ketemu mantan itu emang beginilah kehadirannya. Mantan ketemu mantan, gua digagalin jadi klub klasemen. Ini benar-benar sentimen banget ini. Ini udah mainin emosi. Tapi lihat dari rambut, Bapak yang menyalahkan. Mereka coba terlalu dalam. Satu Wild Dragon. Cara seorang pun. Kali ini membuat Omen Demoni mereka sekilas satu orang terdepan. Ditukar dengan Leo Murphy, gak masalah. Selama dia dapat lane, Ninonya bebas. Karena gak ada yang bisa nge-pick off ke arah seorang cewek. Sorry, cewek maksudnya. Ini combo seperti apa lagi tadi memang dilakukan. Ada one, ada Fanny, ada Chow. Semua dipaksakan di area tersebut. Walaupun mengantarkan Chow-nya masuk ke dalam area defensif sih. Iya, dan udah ini itemnya Leo Murphy langsung immortal loh. Ya, dia mau dive in. Dia mau lebih ahead daripada Sans yang dari tadi Sans yang melakukan duel of dragon dengan sangat on point sekali. Jadi at least Sans sudah keluar soft skill-nya, dia masih bertahan hidup dan bahkan kita lihat di sini Sans dengan satu backcross floating, Maya mengejar ke arah belakang hanya untuk clear minion saja di sini Pak Bolo. Yap, ini apabila nanti Balmond mau melakukan hal yang sama lagi seperti tadi itu sangat berbahaya sekali. Kenapa kita tahu Balmond tapi sekarang Leo Murphy ada yang mau terlibat masih tidak berbeda tapi tidak kalau Leo Murphy atau Maya dapat menjadi korban kali ini dari Balmond ke arah mana? Tadi Boy masih berjalan kaki sedikit lagi Spina. Tidak bisa walaupun udah ada semua cross floating masih dikeluarkan solo platform tidak bisa mendapatkan siapapun. Oh my, kali ini di depan Suara Pus berjalan super putih lakukan push counter berhasil. Dan kali ini bisa menjadi korban Suara Pus tapi Kairi tahu akan hal itu. Dia mencoba membantu pergerakan Pus untuk bertahan. Dilepaskan lordnya ketimbang dia paksa Karolot. Pushnya tumbang yang ada malah bisa ditekan Real Itu yang menjadi masalah untuk tim lagi Pus kalau mereka terlalu memaksakan dan dia mau nggak mau harus push banyak sekarang Fire udah nggak punya pilihan. Dia masuk digigit kelebihan dan dia bakal hilang. Dan itu instan dari lordnya dia cuma mendapatkan informasi aja dengan lord yang diamankan oleh teman-teman dari Onyx Sport. Tugas Fire memang gitu tarik ulur tapi untuk poin terpentingnya adalah Kairi level 12 anti Quiras Radian udah lengkap banget untuk kontes ke arah Udil karena dia nggak mau dibar sama Udilnya. Namun di satu sisi kalau melihat dari Sally Boy walaupun dari sempat tumbang Sally Boy levelnya masih keep up sama Kairi. Dia nggak mau ketinggalan level lagi sama Kairi karena di momen kayak gini ini sangat krusial banget ketika adu kontes retribution bakal menjadi salah satu poin penting bagi kedua belah tim. Apalagi di area lordnya tadi. Karena kita tahu Fanny dia bisa datang kapanpun dengan skill Cable yang dia punya untuk mencuri ke arah bagian lordnya namun buat sekarang Leo Murphy nggak punya immortal lagi dan itemnya dia terbatas. Oke, Wild Dragon secure ke arah lain tapi lihat langsung hilang Esmeralda di depan sana damage terlalu besar. Sans berlari ke depan lagi dan lagi verify effect. Bagaimana caranya itu jadi pasti jadi oleh jadi oleh damage push masuk ditambah lagi level counter buat damage ke arah fight dengan perbandingan 2 level dari Kairi itu berbahaya. Kau bisa mempertahankan Aigoo defensif mencoba dipaksa oleh Onyx Sport di depan sana. Lord masih bergerak bebas dari bottom lane. Ini bukan hal yang baik dan bahkan Wild Dragon di cancel. Tak berhasil menendang siapapun. Flicker yang terbuang dengan sia-sia kali ini. Harapan dari Alter Ego bisa mendapatkan satu tapi nampaknya tidak ada yang bisa didapatkan. Tapi akhirnya dari dikeluarin dan itu adalah crossbow of tank yang diamankan barusan kalau kemarin kita melihat. Ada Fanny yang digunakan, ada Fanny yang memang dikontak dengan penggunaan Udil Alter Ego tapi untuk kali ini Francola yang menjadi kunci tambahan lagi untuk Onyx Esports. Dan ini Sirpai harus lebih berhati-hati karena walaupun dia menggunakan sprint, itu terrify effect akan tetap ada di tubuh dari Sans. Karena Sansnya juga dari tadi ya, aku lihat dia yang buat permainannya Pak Bulung. Dia ngambil ke arah Leo Murphy punya ultimate Way of Dragon. Dia kebalikin tendangannya. Jadi sebelum Leo Murphy melakukan kick terhadap teman-teman dari Onyx Sports, kalau bisa Sansnya duluan yang nge-kick. Makanya ini yang membuat pergerakan dari teman-teman Onyx Sports jadi lebih fleksibel. Siapapun yang lewat, Sans kick. Flicker ready, pokoknya tendang aja, pick off aja. Karena ini damage dari boots udah nggak bisa ketahan lagi. Kita udah lihat tadi, Sirpai aja tumbang. Apalagi dengan kita tahu pakai yang sekarang, jetnya ketika lagi merah, damage-nya akan lebih mematikan lagi dengan efek-efek yang burst-nya ini luar biasa banget. Sesuai dengan Ice. Ya 165% physical bonus damage. Yang masalahnya sekarang adalah gimana caranya dari Alter Ego ini dia bisa melakukan pick off dengan fast